Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lakukan sesuatu karena yang bukan dasar iman. Semua karena Allah. Oh, saya tasakuran karena anak saya lahir. Berarti kalau nggak beranak syukuran. Kalau ibu mandul nggak pernah ngasih makan orang dong. Karena ibu ngasih makan orang karena anak lahir. Repot nggak? Repot nggak? Kecuali ada yang diperintahkan akekah, kurban. Betul? Jadi banyak yang ngawur di Indonesia. Ngawur, ngarang, ngibul. Makanya kita menyampaikan ayat supaya umat Islam tidak ngawur, betul? Kawan saya kemarin habis ulang tahun meninggal, nyahok lu, saya bilang. Saya nggak ulang tahun, panjang umur saya sampai hari ini. Masya Allah. Terus, betul? Jadi ibu, bapak jangan marah. Saya ngomong apa adanya. Karena ustadz itu bicara Quran. Yang ada Quran saya omongin, yang nggak ada saya diam. Betul? Yang diselamatkan Allah apa, Bu? Qul ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Kenapa kita tidak rahmati? Karena jauh dari Allah. Betul? Itu ya Mbak ya. Mudah-mudahan Bu Guru, Cikgu dikasih Allah keberkahan, kedua keberanian, ketiga hidayah, supaya berani bicara yang benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Insya Allah. Baik, pertanyaan kedua silakan. Ketiga. Mas penasaran tadi jawabannya ya? Kasihan dia nggak bisa tidur ini. Pertanyaan ketiga. Siapa lagi? Silakan Bapak. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Nama Pak Rusdi. Asli dari mana Pak Rusdi? Asli betul. Bukan keturunan. Oh ya. Lahir Pak Rusdi di mana? Di Jakarta. Tahun? Sunata. Berarti Bapak asli Betawi. Saya suku yang salah satu saya salut orang Betawi. Kenapa? Siapapun boleh pemimpin di Jakarta, tapi hormati dong budaya Betawi dan Islam, betul ya Pak? Makanya yang pemimpin kemarin saya termasuk sepakat, jangan panjang karena dia merusak Islam dan merusak budaya Betawi. Sepakat? Takbir gitu. Mama Habib Rizik. Terus Pak pertanyaan. Pertanyaan tadi berkenaan dengan masalah ulang tahun. Iya. Di dalam ayat Al-Quran saya lupa Qurannya. Lain syakartum lanazidanakum wal in kafartum inna azabil sadid. Berkenaan dengan masalah syukur. Kita mensyukuri karunia yang memberikan panjang umur. Iya. Ya kan? Nah tentunya dalam hal ini baik anak ataupun cucu kita dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan memberikan artinya hadiah-hadiah atau memantadi pesta-pesta kelamin tentunya kita berkenaan dengan yang tradisi kafir itu kita inikan kolaborasi artinya kita ini dengan cara kita Islami dengan umpamanya kita tahlilan ya dengan rasa syukur itulah kita baca Allahumma tawil umurana wasahih jasadana dan sampai selesai. Kedua dalam ini apakah menyimpang daripada akidah kita bukan? Saya jawab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Sungguh pada diri Rasulullah itu contoh terbaik. Pertanyaan saya, contoh ulang tahun dari Rasul atau dari orang kafir? Kalau itu penting pasti Rasul mencontohkan. Buktinya masuk WC saja pun ada contohnya. Berarti nggak perlu kita contoh karena tidak ada contoh, betul? Orang kafir melakukan itu masuk surga nggak? Neraka. Rasul yang meninggalkan itu masuk surga nggak? Berarti meninggalkan itu karena contoh kita sempurna Rasulullah, selesai logikanya. Al-Qurannya, Bapak buka Al-Quran sampai jam 5 sore nggak apa-apa. Buka Al-Quran surat 33 ayat 36, surat 24 ayat 51, surat 2 170, surat 7 176. Jadi lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salah tempat. Karena apa? Ada ayat lain yang membatalkan, mengkhususkan bersedekah seperti itu.
laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah contoh yang sempurna. Namanya sempurna, jangan dikurangi, jangan ditambah. Berarti kalau tidak ada acara ulang tahun Rasulullah, jangan ditambah ulang tahun buat kita. Kalau nggak ada acara buat Rasulullah, jangan kita buat, kecuali ada yang disyaratkan, Pak. Apa itu? Lahir anak, bentuk syukurnya Pak, akikah. Orang tua meninggal, sodakoh. Tapi jangan mengkhususkan sodakohnya hari-hari ke-7, ke-40, ke-100, nggak ada hadis. Betul? Jadi kita harus mengikuti itu. Sepakat? Kalau saya sederhana kok dalil tadi, Pak. Sungguh pada diri Rasulullah contoh sempurna. Pertanyaan saya, ada nggak dicontohkan Rasul seperti itu? Pernah terima hadis Rasulullah dengan Abu Bakar syukuran ulang tahun kelahiran anaknya Ibrahim? Enggak kan? Berarti bentuk syukurannya dalam Islam apa? Akikah. Sepakat Ustaz? Artinya masalah pelaksanaan akikah itu kita laksanakan. Nah sejak tahun itu alhamdulillah ini anak cucu kita masih berikan panjang umur. Iya. Ya. Nah dari hal itulah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya kita bersedekah di antara sahabat kita sekalian. Apakah itu menyalahi juga dengan tadi yang Ustaz katakan lakukan ala kumfir wakilillah isbatun hasanah? Betul, menyalahi. Iya. Makanya saya tidak pernah melakukannya. Karena Rasul saya tidak melakukan. Yang jamin masuk surga siapa? Yang dijamin masuk surga siapa? Yang pertama masuk surga siapa? Dalilnya ada, Bu. Apa itu? Ana awwalu fil jannah. Aku yang pertama masuk surga. Aku yang pertama membuka pintu surga. Umatku pertama diadili. Kita ingin yang ragu-ragu atau yang pasti? Rasul dijamin surga enggak? Ada enggak melakukan itu? Tinggalkan. Mana dalilnya? Al-Quran surat 33 36, surat 24 ayat 51, surat 2 170. Tapi itu kembali ke pribadi Bapak. Kalau Bapak percaya ke ayat silakan, kalau meneruskan silakan. Tugas saya menyampaikan kebenaran, bukan merubah agar menjadi benar. Itu aja. Nanti ibu tanya Ustaz lain, oh boleh silakan ikut Ustaz itu, tapi saya pakai dalil. Ustaznya pakai dalil enggak? Ustaznya pakai hadis enggak? Atau dia pakai dalil tapi dipolitisir, betul? Masalahnya di situ. Kalau saya nggak mau begitu. Enak nggak mengikuti Rasul? Enak nggak? Enak nggak? Mulia nggak? Iya. Makanya Al-Quran berapa banyak? Qul ati'ullah, qul ati'ullah wa rasul, qul ati'ullah wa rasul. Kenapa Allah doktrin kita? Katakanlah patuhi Allah dan Rasul. Karena yang dijamin masuk surga patuh kepada Allah dan Rasul, bukan kreativitas ustaz. Ustaz bisa salah, saya bisa salah loh Pak. Kapan saya menjadi benar? Ketika saya ikut Nabi, ikut Allah. Sepakat? Ketika saya punya dalil yang tafsirnya tidak diselewengkan. Contoh, kalau dikatakan Al-Quran sudah sempurna, kalau kita tambah berarti menuduh Al-Quran kurang. Betul Bu ya? Contoh, ini langsung ada Bapak militer ya, antum militer, masih dinas aktif kan? Angkatan darat, warna hijau, baju, boleh nggak warna biru? Nggak boleh kan? Berarti kalau warna biru berarti angkatan darat gadungan, karena antum berdusta kepada negara. Warna saja berbeda nggak boleh, apalagi Islam. Sepakat? Anak ibu SD pakai baju apa? Celana apa? Merah. Boleh enggak alasan hujan kencang basah pakai celana abangnya celana biru ke sekolah? Pelantikan akabri depan istana, angkatan udara warna biru kan? Boleh enggak dengan alasan siap komandan, baju saya warna biru karena saya basah pakaian kemarin? Boleh? 7 kali kan disetrika supaya kering. Artinya peraturan manusia aja pasti, apalagi peraturan Islam, betul? Enak kok. Kok ibu diam? Nanti datang ustaz lain ngomong boleh, urusan dia dengan Allah, saya tidak bertanggung jawab. Saya gampang kok beragama saya. Ada aktu kan, ada hadis. Karena sudah digiring kotak, bukan digiring ke Quran. Makanya makna tadi Pak tidak boleh melebar. La in syakartum la azidannakum. Jangan dimaknai seolah-olah acara kita bebas karena berdasarkan tafsir. Jadi syukur di sini luas.
Nuntut ilmu ini bentuk syukur kita, karena kita sehat datang ke masjid, ini bentuk syukur. Ibu berhijab bentuk syukur, kenapa? Patuh kepada Allah. Jadi la in syakartum itu maknanya luas, tapi jangan melebar gitu. Itu kira-kira Pak, wallahu a'lam ya Pak. Tapi kalau saya sederhana bahasa saya, pilih yang ragu-ragu atau yang pasti. Kalau Quran tadi pasti enggak. Mana dalilnya? 3336. Langsung Pak, jangan lihat saya, lihat Quran. Langsung. Bapak senyum-senyum aja Ustaz ini. 3336 langsung. Pakai mic. Apa kata Allah? Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Boten pantas laki-laki yang mukmin dan sebentar Pak. Tidak pantas laki-laki mukmin, perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah mengeluarkan hukum, peraturan, ketetapan, masih ada peraturan lain yang dia ikuti. Tegas loh ini. Tidak pantas. Makanya dia itu dikatakan mukmin, bukan muslim. Yang membantah Quran itu orang muslim, bukan orang mukmin. Yang diselamatkan itu orang mukmin, bukan orang muslim. Makanya surah 23, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika dilarang Allah dia menjauhinya. Jika diperintahkan Allah dia mematuhinya. Itulah orang mukmin. Kalau orang muslim tidak. Sebab siapa saja yang bersyahadat layak disebut muslim, tapi maaf belum mukmin, maaf belum dibela Allah, maaf tidak dimenangkan Allah, maaf masih diragukan surga karena ngaku doang. Makanya dibatalkan di surah 2 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah batalkan ya Bu. Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Ini yang kita takut Pak, ancaman ini. Surah 2 ayat 8. Karena Pak mengaku. Saya bisa mengaku ponakan Pak Jokowi. Begitu diklarifikasi, Pak Presiden siap ada uang bata jenenge munjir semua orang ngaku ponakan panjenengan. Ponakan piye deh uang bata boleh ke saking Solo, boten nyambung. Batal nggak demi hukum? Saya ternyata ponakan palsu dari Bapak Presiden karena saya mengaku tapi tidak pernah diakui Pak Jokowi. Berarti kulo palsu. Terus 3336. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jauh sesat. Siapa itu Bu? Mengadakan acara mengada-ngada, berarti tidak ada, betul? Bu, Ibu saya bilang Bu, ini saya kasih uang 30.000, tapi bulan depan saya kasih 3 juta, tapi belum pasti. Ibu saya terima 30.000 pasti atau 3 juta yang belum pasti? Seperti itulah orang percaya kepada Quran. Bu, 30.000. Ibu pilih 30.000 hari ini, Ibu terima atau 3 juta tapi bulan depan, tapi nggak pasti loh Bu. Tergantung saya mau pulang ke Medan. Udah Bu, sekarang aja pilih 30 nggak? Pak kira-kira gitu Bu. 2451. Hanya ucapan orang-orang beriman yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Hanya ikut Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na. Itulah beruntung. Karena yang di sana masih ragu, ini untung gitu loh. Logika ketiga, itu dalil Pak. Buka surat 2170. 2170. Langsung. Surat 2 Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikata pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Tidak. Ibu maaf, jangan tersinggung. Tingkepan, nginjek telur, nyambut tamu, petasan dibunyikan, mubazir enggak? Telur itu untuk dimakan atau diinjak? Ayam capek ngeden diinjak, dosa besar enggak? Kalau ibu melahirkan diinjak orang, anak marah enggak? Tapi Indonesia apa boleh buat? Budaya lebih tinggi dari agama. Saya nih khutbah nikah maksimal 15 menit, tapi budaya 1 jam. Ning nong, monggo kita sedaya, kan gitu. Kenapa Bu?
Itu ada dalilnya tadi surat 2 170. Apabila dikatakan kepada mereka, kami ikut nenek moyang, mbah kulo, datuk kulo, uni kulo, teteh kulo. Apa kata Allah ayat itu? Apa terus ayat? Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Tua kejemur. Bu, masih mau ikut Quran? Masih mau ngikut Quran? Enak bu, ngikut Quran itu. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Kita ngikut Quran. Jadi begini Pak ayahandaku ya, kalau Bapak ragu tinggalkan aja. Karena dalam Islam itu subhat, tinggalkan. Saya gitu juga. Kalau ada penjelasan siapapun orangnya, ulama segala macam, tidak ada hadis dari Quran, udah mohon maaf, saya itu belum berani ikut. Sebab yang pasti diselamatkan ikut Quran. Saya mau yang pasti-pasti. Sepakat ya? Ibu mau yang ragu atau mau yang pasti? Pasti. Sebab kalau itu baik, pasti ada Rasulullah melakukannya. Lahir anaknya Ibrahim dari istri ke-11, namanya siapa? Ya Ibrahim. Udah saya kasih tahu nama kok bingung ibu. Tidak ada, oh besok ulang tahun anak saya Abdullah ulang tahun ketiga, nggak ada hadisnya. Kalau itu penting pasti ada hadisnya. Buktinya masuk ke WC aja ada. Berarti penting bacaan ada doa masuk ke WC. Bercermin aja ada hadisnya. Melakukan hubungan seks ada bacaannya. Artinya apa? Islam sempurna. Jangan ditambah lagi. Berarti menuduh Islam tidak sempurna. Logikanya begitu. Masuk ke WC aja ada bacaan. Masa sih Allah lupa, Rasulullah lupa mengadakan syukuran? Kalau itu penting pasti diadakan. Kenapa nggak diadakan? Berarti nggak penting. Karena bersyukur setiap hari. Cukup? Ayat ketiga. Iya, 1716. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Artinya apa? Barang siapa mengikuti ayat kami, firman Allah, kami angkat derajatnya maqaman mahmudah. Tapi mengikuti ayat Allah loh, kata Allah. Apa kata Allah? Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah. Iya, mengikuti kebanyakan bukan kebenaran. Maka perumpamaannya seperti anjing. Anjing, asu. Keraskan Allah di sini. Sama dengan asu, anjiang, dog. Kalau bahasa Bataknya apa itu? Biang. Anjiang wang. Anjiang loh. Apa anjing itu? Anjing siang malam lapar haus menjulurkan lidahnya. Anjing makannya 3 juta daging impor dari Jerman. Begitu lapar dia gonggong tuannya, lompat pagar makan yang kotor. Itulah orang mencampurkan yang hak dan batil. Datang musuh tuannya tapi bawa makanan dia terima dengan bagus. Itu sindiran itu kepada ulama yang menghalalkan banyak cara demi uang. Ini sasaran ini ulama di tafsir itu. Ustadz, ulama, kiai, mubaligh. Ustadz boleh nggak bagi warisan sama rata? Boleh, daripada sakit hati, daripada ribut. Padahal haram. Ini kakak saya, ini adik saya nomor 3, nomor 2. Ayah kita mau meninggal. Ini teteh saya, ini adik saya anakku. Penyakit ayah makin parah nak. Kalau ayah meninggal, uang ayah ada di Bank Mandiri 3 miliar, tolong bagi rata 1 miliar satu orang. Haram melaksanakan wasiat itu, karena hukum Allah lebih tinggi daripada wasiat. Berapa dapat? Saya 1 miliar, ini setengah. Kenapa? Wanita setengah dari laki-laki, laki-laki 2. Jadi kalau Ustadz mengatakan boleh saja, yang mengatakan boleh neraka, yang mengikuti Ustadznya neraka, karena hukum waris ada dalam Al-Quran. Sepakat? Makanya saya beda dengan Ustadz lain. Makanya saya nolak di televisi. Dulu ibu lihat saya di beberapa televisi, di TV One, di TVRI segala macam. Karena apa? Cenderung sudah mulai diarahkan saya, mulai diatur. Oh, saya nggak mau. Saya hanya mau diatur Allah. Mau saya surga, bukan dunia. Logika saya, sekaya-kaya saya kalau menantang Allah neraka. Mendingan saya kaya masuk surga, betul? Ya gitu logika saya gitu. Mendingan saya kaya tapi surga daripada saya miskin masuk neraka. Sudah miskin neraka. Ibu, kalau saya mau, saya kaya raya bu. Tawaran dari Melbourne, dari Australia, dari Jerman, dari Amsterdam. Asal Munzir jangan berani tegas bicara Quran. Kaya raya ini Munzir harusnya. Tidak di Bekasi, Pondok Indah harusnya. Logika saya, makan saya cuma 3 sendok.
Tanya istri saya masih hidup itu. 3 sendok saya selesai, bismillah, 1, 2, 3 selesai. Betul? Iya. Untuk apa saya cari uang? Rezeki saya sudah dijamin Allah. Baju dikasih, celana dikasih, jam dikasih, peci dikasih. Pulang pengajian dikasih amplop, nanti dibungkusin. Enak. Nggak pusing, paling enak jadi Ustaz. Ngisi di rumah menteri, menteri manggut-manggut. Ngisi di rumah wakil presiden, presiden manggut-manggut. Ngisi di rumah dirut, dirut ngambilkan sepatu saya. Enak kan jadi Ustaz. Sakit sayap, jutaan orang mendoakan. Betul Bu. Makanya saya pilih jadi Ustaz, bukan jadi pejabat. Enak jadi Ustaz, tapi jangan merah-merah, saingan saya berat nanti. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya buat ayahandaku ya, buat ayah ada pilihan. Kalau menurut ayah kesana yakin ikuti, kalau Al-Quran ini yakin ikuti Quran. Tapi bahasanya sederhana, mendingan cari yang pasti daripada yang belum pasti. Mendingan ikut Quran daripada masih pendapat orang. Betul? Kalau Quran sudah enak, diselamatkan. Udah, saya kira cuma sekian. Kalau mendengar sih enak, yang ngomong ini capek loh. Ibarat naik beca di Jogja, oh iya Pak, iya Pak. Yang goheadnya capek juga ini. Walaupun dibayar, tukang becanya bukan saya maksudnya. Terima kasih. Ya, doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tahu nggak kalau kita baca ini? Semua doa kemaksiatan, dosa kita berlangsung semua pengajian dihapuskan oleh Allah. Muliakan doa itu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Insya Allah ribuan malaikat mengaminkan doa kita hari ini. Terima kasih ayahanda ya. Jadi kalau ayah sepakat nggak apa-apa, kalau sepakat juga nggak apa-apa. Karena harus saya hanya menyampaikan, ibu yang menyimpulkan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sampai jumpa. Kami kembali.